Kalau brand fashion anak biasanya cuma mikirin gimana caranya bikin si kecil kelihatan lucu. Brand yang satu ini agak berbeda. Brand ini ngajarin kita bagaimana cara mengekspresikan gaya pribadi orang tua untuk anak lewat pilihan warna, desain, dan keselarasannya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan sosok di balik brand tersebut dan sosok yang ada di balik brand fashion anak Bohopana. Halo Sobat JNE, sekarang kita telah berada di Bohopana Headquarter yang ada di Semarang. Kita bakal ketemu langsung sama owner keren dari Bohopana, Devi Natalia. Kita ajak ngobrol bareng di Cerita Joni, podcast JNE yang ngebahas kisah inspiratif para brand owner di Indonesia. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin dulu nih buat teman JNE yang belum jadi member JLC atau JNE Loyalty Card, langsung aja scan QR Code yang ada di bawah ini untuk gabung ya. Dan kalian bisa mengumpulkan poin untuk ditukarkan dengan hadiah menarik dari JNE pastinya. Oke deh, sekarang langsung aja yuk kita samperin Kak Devi. Hai Kak Devi. Halo, aku nyari kemana-mana loh. Tapi sebenarnya ternyata lagi di sini. Iya, bener lagi ngapain sih? Lagi ngecek desainnya anak-anak sih. Oh. Desain buat next collection. Oh, keren banget. Tapi boleh kasih tahu dong sebenarnya tempat ini tuh tempat apa sih Kak Devi? Jadi ini headquarternya kita. Oke. Terus ini yang kita di sini tuh yang produksi, depan itu lebih ke sales and marketing. Oke. Jadi aku tuh kan, aku punya co-founder namanya Irene. Irene itu memang lebih ke produksi, dia yang di sini, aku yang di sales and marketing. Cuman kalau untuk ini kita sama-sama sih, approvalnya tetap ada aku juga gitu kalau wow, gitu. tepatnya Ini sampel, ini sampel ada banyak, ada mesin bordir, jadi ada banyak mesin jahit, orang-orang sampel di situ. Kalau ini yang berkutat dengan desain sama laptop. Jadi yang sering gitu. aku lihat di media sosial itu tempatnya di sini desainnya. Iya, Oh, betul. keren banget. Aku semakin penasaran nih sama semua tentang Bohopana Headquarter seperti apa. Aku pengen mengenal Ayo lebih kita dekat ngobrol lah. lagi, ya. Duduk Oke, aja, boleh. biar lebih enak. Kita ya. langsung diajakin ini, boleh deh langsung ya Kak Devi ya. Yuk. Hai Sobat JNE, sekarang kita sudah berada di salah satu ruangan yang berada di Bohopana Headquarter. Sebelum kita lanjut ngobrol dengan Kak Devi, aku sekalian mau ingetin lagi nih untuk Sobat JNE yang nonton dan belum gabung member JLC-nya. Jangan lupa gabung dengan scan QR Code di bawah ini dan kumpulin poin buat ditukarkan dengan hadiah menarik dari JNE. Dan langsung saja saya ingin menyapa terlebih dahulu. Halo Kak Devi. Akhirnya kita telah berada di sini. Tadi sedikit sudah banyak ngobrol gitu ya tentang Bohopana Headquarter. Mungkin boleh diceritain nih Kak Devi, gimana sih awal mula bikin brand Bohopana? Waktu itu hamil, jadi waktu pertama hamil yang aku pikirin itu bukan kayak empatinya nanti lahirannya gimana, enggak, tapi aku pengennya itu, aku pengen anakku setiap 1 minggu bahkan setiap hari ada fotonya bagus-bagus, karena dari baby ke 1 minggu itu kan cepet banget kan. Terus aku pelajarin tuh fotonya bule-bule kan bagus tuh kan ya, Instagram waktu itu udah zaman Instagram kan 2016. Aku pelajari, yang harus bagus itu kalau baby, bajunya dan spraynya kan. Kita fotonya gini kan, baby masih. Nah, terus aku kayak cari-cari baju kan di Semarang, di offline. Ya pokoknya udah kemana-mana, udah online, nggak ada yang benar-benar sesuai dengan keinginan hati dan imajinasi. Akhirnya aku online dari luar negeri, kan mahal, sampainya lama, bayar pajaknya juga mahal. Akhirnya waktu aku itu datang, aku mikir kayaknya bisa nih bikin kita, kayaknya aku bisa nih bikin sendiri di sini kayak gitu. Soalnya kan
tinggalnya di Semarang. Betul. Aku kan deket tuh sama Ungaran. Nah, Ungaran itu banyak banget garment yang bikin merek-merek yang diekspor ke seluruh dunia. Yang kita sering denger, yang udah brand-brand terkenal mendunia lah, kayak gitu. Terus aku mikir, kayaknya aku bisa deh. Kayaknya aku punya selera yang bagus dan ada nih tempat produksinya di Semarang. Di deket-deket Semarang gitu. Oke, dan telah banyak sekali artis-artis terkenal ya yang telah bergabung juga sama Bohopana ya. Iya, enggak lah ya, enggak banyak sekali. Ya 1 tahun 2 tahun ini kan kita memang brand ambasadornya kita kan memang artis nasional gitu. Oke, terus alasan Kak Devi memilih produk baju anak gitu ya, selain tadi dari masa kehamilan, terus melahirkan, selain itu apakah merambah ke produk fashion dewasa juga? Kalau Bohopananya sedikit banget ya, dan itu pun mom yang jadi kembaran sama mom. Nggak mungkin kita kayak keluarin style khusus mom yang nggak ada anaknya gitu, enggak. Jadi ada yang family kayak misalnya Smiley, kita bikin ada papa, mama, anak kayak gitu. Anaknya pun kayaknya ada yang kids, ada yang baby, bodysuit kayak gitu. Terus kalau mama sama anak ada juga nih, kita juga keluarin kayak gitu. Tapi kalau khusus mamahnya enggak lah. Harus yang kembaran tetap. Harus ada yang kembaran sama anaknya. Biasanya kan gitu ya. Iya, kan mama papanya pengen. Papa harusnya pengen ya. Satu paket komplit ya. Oke. Wah, menarik sekali cerita dari Kak Devi. Terima kasih banyak, dan langsung saja untuk Sobat JNE yang ingin mendapatkan giveaway dari Bohopana. Nah, kali ini JNE akan bagi-bagi hadiah menarik dari Bohopana. Syaratnya adalah tonton cerita Joni sampai selesai. Nanti bakalan ada giveaway spesial buat 2 orang pemenang. Ingat ya, pantengin terus, jangan di skip. Kak Devi, sama bertahun-tahun menggeluti Bohopana, apa tantangan bisnis yang dihadapi Kak Devi? Pasti banyak sekali. Iya, banyak sampai bingung mau nyebutin yang mana ya kan. Tantangan waktu di awal, tengah sama akhir itu beda ya. Cuman mungkin tantangan yang sebenarnya terberat itu waktu merintis itu konflik dengan partner. Nemuin ritme yang enak sama partner gitu. Ibaratnya tadinya kita pasangan suami istri aja ya kan, suami istri. Ya ini partner kerja juga kayak gitu, apalagi cewek sama cewek. Untungnya aku sama Airin sama-sama enggak yang feeling. Kita sama-sama logik lah. Terus ya itu sih konflik di situ, dan tadinya kan aku itu malah ngurusin produksi, Airin yang ngurusin marketplace, jualan gitu. Ternyata kita ngerasa kalau setelah kayak mungkin berapa lama ya, akhirnya kayaknya kita switch deh kayak gitu. Ya banyak konflik lah. Sekarang sangat berkurang konfliknya karena mungkin sudah nemuin ritmenya, nemuin sudah saling kita trust, dewasa pun percaya pun ya. Semua masalah teratasi. Iya, kayak katanya kalau suami istri kan 5 tahun awal itu 5 tahun yang paling membahayakan dan rentan gitu. Mungkin dalam berpartner juga gitu. Dan bagaimana juga Kak Devi dan Kak Irin menghadapinya bersama-sama, itu seperti apa? Kalau ada unek-unek, kalau nggak cocok, ya dikonflikin aja, diomongin aja, jangan dipendam. Kalau dipendam, bisnisnya nggak bakalan jalan. Yang hancur, yang nggak jalan bisnisnya. Harus diomongin, walaupun itu kadang nggak enak ya, menyebalkan, tapi diomongin aja. Cuman akhirnya kita kayak mungkin awal dulu lumayan ada egonya ya. Siapa pendapatnya, siapa yang menang, pendapatnya siapa yang lebih benar, pendapatnya siapa yang akhirnya dipakai. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak sudah egonya lebih sama-sama turun dan sama-sama kayak apa yang terbaik buat bisnisnya. Nggak urusan, nggak peduli ini pendapatnya siapa, tapi
apa yang memang beneran terbaik buat bisnis. Dan menurutku konflik di bisnis tuh menurutku memang harusnya perlu ya. Maksudnya lebih penting itu daripada kamu nggak percaya sama partnermu tentang uang atau apa, itu lebih bahaya sih. Ini bisa jadi salah satu inspirasi untuk teman-teman lainnya Sobat JNE dalam berpartner ya. Ya, apalagi konflik itu selalu ada kalau udah saling percaya. Ya. Yang penting sih sebenarnya visi misinya itu sama, harus sama dulu nih visi misi. Tapi konflik di tengah jalan misalnya, menurutku kalau celana pendek itu harusnya di atas lutut. Yang satu bilang harusnya pas di lutut. Kalau orang Indonesia tuh nggak suka di atas lutut kayak gitu, itu kan nggak apa-apa. Ya itu everyday konflik kayak gitu. Dan setelah brand Bohopana ini sudah cukup populer ya, sangat populer sekarang bahkan. Amin. Ya. Ada apa rencana Kak Devi untuk perkembangan bisnis Bohopana? Sebenarnya kan Indonesia tuh besar banget ya, luas banget. Kayaknya kayak merasa sudah terkenal, semua orang udah tahu. Padahal sebenarnya pasti banyak juga orang yang belum tahu itu. Ya kita harus tetap nggak pernah boleh lengah, jangan pernah ngerasa, aku udah terkenal semua orang tahu itu. Jangan tinggi hati ya. Jadi mungkin sekarang itu harus tetap maintain kayak artis siapa yang mau nikah, berarti habis ini berarti kan hamil melahirkan ya kan, ada beberapa artis kan ini yang heboh kan, kita semua happy mereka Kembaran nikah. saya bukan ya? mirip sih beda nasib aja Kak. Terus itu selalu terus sama kita bakalan keluar sport. Ya kan, sportwear anak. Itu kan belum ada nih yang kayak top of mind di Indonesia yang lokal gitu. Ini kita lagi bikin. Kan dewasa ya kan. Padahal ini kan sekarang kan lagi ya anak itu memang harusnya banyak aktivitas olahraganya gitu. Dan sebenarnya pakai kaos juga bisa, tapi ternyata banyak juga mama-mama yang lebih suka pakein anaknya memang beneran baju olahraga kayak gitu. Makanya ya kita bakalan bikin lini olahraga gitu. Dan ntar bakalan banyak event-event. Di semester 2 kita bakalan ada banyak event olahraga. Sobat JNE ditunggu aja ya gebrakan terbaru dari Bohopana. Oke, berbicara soal penjualan nih Kak Devi, karena penjualan juga dilakukan secara online, apalagi di zaman sekarang. Menurut Kak Devi bagaimana peran JNE bagi Bohopana? JNE itu ekspedisi pertama yang sangat komplit ya. Websitenya kita mau tahu ongkir kemana aja sudah ketahuan dulu. Soalnya sebenarnya sebelum Boho aku juga punya online juga dari 2012. Kan Boho 2016, 2012 selalu pakai JNE. Kan paling dulu kan belum ada marketplace ya, kayak WhatsApp. Paling ya kan JNE satu-satunya dan the one and only. Iya, dan bisa dicek kan kemanapun kita bisa ngecek ya kan. Kita punya website juga connect-nya bisanya sama JNE karena ya mereka udah punya sistemnya yang ya ketahuan kemana tuh berapa kayak gitu. Terus sama marketplace kita juga pakai untuk retailnya kita, untuk stokis kita pakai GTR ya kan, JNE tracking kan. Terus abis ini kita memang mau bikin website dan pastinya juga pasti pakai JNE. Wow. Soalnya sistemnya yang paling oke ya, bisa kemana aja itu kelihatan gitu berapa harganya gitu kan. Dan pasti sudah sangat terpercaya sekali apapun itu ya. Menarik sekali Sobat JNE dan senang banget juga di sini Echa ngobrol bareng sama Kak Devi. Sebelum kita akhiri obrolan hari ini, sekarang waktunya giveaway. Buat Sobat JNE yang beruntung bakal dapetin produk spesial dari Bohopana. Ini Echa boleh ikutan juga nggak ini? Nggak usah ntar ya? Pilih aja ya. Oke, tapi ingat syarat dan ketentuan. Cuma 2 ikutan sedikit amat ini 2 ya. Oke, tapi syarat dan ketentuan di bawah ini ya. Untuk pertanyaan giveaway kali ini langsung dari Kak Devi.
Apa aja nih, boleh? Boleh, Oke, langsung. apa lini baru yang bakalan kita launch di semester 2? Itu. Waduh, ini gatel banget nih pengen jawab nih rasanya. Oke, jadi langsung saja Sobat JNE langsung jawab di kolom komentar sebanyak-banyaknya, nanti akan mendapatkan hadiah langsung ya. Sobat JNE jangan lupa daftar jadi member JLC karena banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapetin. Khusus yang daftar sekarang kalian langsung dapat 10 poin yang nilainya setara Rp300.000. Poinnya bisa kalian tukar dengan berbagai hadiah keren, mulai dari barang elektronik, voucher belanja, bahkan tiket liburan. Wih, mau nih aku langsung. Oh ya, dan khusus untuk Sobat JNE yang belanja produk Bohopana di website, kalian bisa banget dapetin voucher ongkir selama periode berlangsung. Biar nggak ketinggalan info selengkapnya, langsung follow account Instagram @bohopanaofficial. Betul begitu, Kak Devi? Oke. Dan untuk semuanya follow juga media sosial JNE dari Instagram, TikTok, YouTube di deskripsi di bawah ini. Stay tune terus buat cerita Joni dan informasi seru lainnya. Sampai jumpa kembali di Cerita Joni episode selanjutnya. Kak Devi, terima kasih.